Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang sudah mendukung channel saya diberikan kesehatan, yang sedang sakit mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya. Dan jangan lupa kita mengucapkan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa dan mengucap alhamdulillah buat yang muslim. Oke ya teman-teman ya, kemarin sempat banyak yang menanyakan di video saya yang sebelumnya yang saya upload, masalah wiring dari pemasangan komponen ini ya teman-teman ya. Memang sempat agak lama saya nggak bikin videonya dikarenakan saya juga kemarin sedang sakit. Alhamdulillah sekarang udah mulai sehat. Jadi buat teman-teman yang belum nonton videonya, saya lampirkan di deskripsi ya teman-teman ya. Nanti bisa cek aja di deskripsinya biar nggak sibuk-sibuk mencari. Oke, ini kemarin komponen ini kita pasangkan di unit PC200 strip 6 ya teman-teman ya, agar performa dari unit tersebut walaupun tidak sempurna 100% tapi mendekati normal. Bahkan unit ini sudah bisa digunakan layaknya unit PC200 strip 7 ataupun strip 8 ya. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Ini bentuk wiringnya. Kebetulan ini saya gambar sendiri ya, maklum kalau belepotan gambarnya. Jadi kita berawal dari baterai dulu ya teman-teman ya. Baterai ini 24 volt ya. Ini ground dan ini plus. Nah, dari baterai ini yang kabel besar ini nanti larinya ke relay baterai teman-teman ya. Nah, ke relay baterai yang biasa di dekat aki itu yang bunyinya cetak-cetok gitu kalau di kontak. Nah, larinya ke situ ya. Nah, dari kabel utama ini nanti ada paralel kabel ya, biasanya berwarna merah besar, cuman tidak sebesar kabel utamanya ini. Nah, nanti di sini kemudian dia ada fuse. Biasanya ada fuse besar juga, sekitar 60 ampere itu biasanya dekat baterai itu. Nah, nanti dari sini akan lari langsung ke fuse box. Ingat ya teman-teman ya, ke fuse box. Jadi fuse box itu walaupun satu bidang itu terbagi beberapa sekat itu teman-teman. Kalau nggak salah 3 sekat itu biasanya. Nah, itu biasanya ada yang langsung dari baterai, ada yang melalui kontak ACC, ada yang melalui kontak on atau simbolnya IG biasanya itu. Nah, jadi di sini fuse box, ini fuse-nya ini langsung strumnya ya. Kalau kita continuity dengan ground itu langsung menunjukkan voltage-nya 24 di sini ya. Nah, ini akan masuk ke kontak. Ini kontak teman-teman ya. Simbolnya kontak ini. Nah, nanti dari kontak ini apabila di kontak pertama biasanya nggak langsung on. Biasanya kontak pertama itu hanya untuk radio atau apa. Nah, ini. Nah, dia masuknya ke fuse box yang sini. Nah, tetapi kita tidak membutuhkan fuse box yang sini ya teman-teman ya. Ini hanya saya gambarkan saja. Dan ini kita butuh yang dari IG ini teman-teman, atau kontak on. Ini ACC, ini on. Biasanya simbolnya IG kalau di kontak itu simbolnya IG. Bukan Instagram ya. IG, ini ignition. Nah, terus ini satu lagi dia ke starter ya. Starter teman-teman. Jadi yang ke starter nggak kita bahas karena kita mau bahas yang dari kontak on saja. Ini kontak on. Oke.
kontak on. Nah, ini kontak on ini nanti di dalam wiring itu akan terbagi ya. Satunya langsung memberikan perintah ke relay. Tapi nanti kita bahas nanti ya. Kita bahas yang ke fuse box dulu. Nah, ini simbolnya kalau melengkung seperti ini dia nggak nyambung sama yang ini ya teman-teman ya. Nggak nyambung ya, berbeda sama yang titik begini. Ini nyambung kalau yang begini. Nah, jadi ini larinya, nah ini ya, larinya ke relay baterai. Jadi relay baterai ini kalau nggak dapat power dari kontak sini, dia nggak akan menyambungkan ini kabel besarnya ini ya. Kabel besarnya ini tidak akan menyambungkan. Jadi dia perlu perintah dari kontak ya, ini. Nah, setelah dari relay baterai ini, relay baterai yang besar di dekat baterai itu, nah kabel besar ini biasanya ada dua nih. Nanti misahnya itu biasanya di dinamo starter bisa, atau langsung di relay sini. Biasanya kalau Komatsu langsung di relay sini ya teman-teman ya. Itu yang kabel besar satunya lari ke dinamo starter ya. Di sini kebetulan nggak saya bahas karena kita nggak bahas dinamo starter ya. Nah, kita mau bahas yang larinya ke fuse. Biasanya jadi satu juga ini kabelnya nih. Cuman beda ukuran ya, seperti kayak di sini tadi. Nah, ini larinya ke fuse. Ingat ya teman-teman ya, kalau yang lengkung ini nggak nyatu sama ini ya teman-teman ya. Ini beda. Jadi dia hanya gambarnya saja, tetapi tidak menyatu. Nah, kita larinya ke fuse box. Nah, dari fuse box nanti kita ambil fuse yang free, atau kita bikinkan di sini. Kalau memang tidak ada, biasanya tetap ada yang free. Nah, itu kita larikan ke ini ya teman-teman ya, ke relay ya. Jadi perlu saya bahas sedikit masalah relay. Relay itu biasanya bentuknya begini ya teman-teman ya, kalau kita gambar ya. Nah, mungkin teman-teman sering lihat yang namanya relay lah. Jadi kayak gini ya contohnya ini. Kemudian dari relay sini ya, ini pin 30. Jadi kalau kita gambarkan ke simbol itu seperti ini simbolnya teman-teman ya. Jadi ini dari fuse box itu lari ke pin 30 di sini. Oke. Lari ke pin 30. Nah, setelah itu karena ini tadi kuncinya sudah on, memberikan signal ke relay. Ingat ya, biasanya teman-teman yang sudah senior biasanya udah paham betul kalau masang relay ya. Jadi relay itu kalau masang ya, ini perhatikan teman-teman ya. Buat yang belum paham aja sih. Kalau yang udah paham ya di skip aja nggak apa-apa bagian ini ya. 85 ini biasanya dapat ground teman-teman, atau 85 atau 86-nya ini dapat ground. Ini karena ini bolak-balik biasanya sama aja kalau untuk coil. Nah, terserah kita mau taruh di mana, atau ini groundnya atau ini groundnya. Kalau ini groundnya ya ini perintahnya ini dari mana, bisa dari switch atau dari kontak. Nah, kebetulan ini kita ambil dari kontak. Jadi ketika kontak on, dia akan merintah di sini ya teman-teman ya, 86. Nah, ini oke. Nah, ini dari IG ini larinya ke sini teman-teman ya. Nah, ini ke 86 ini teman-teman ya. Nah, dari 86 nanti timbul arus magnet di sini ya teman-teman. Jadi setelah dia timbul arus magnet, maka dari pin 30 ini, nah ini pelatuk ini dia akan menempel ke pin 87. Ini kebetulan saya gambarkan seperti ini. Ini saya ambil contoh dari relay NO ya teman-teman ya. NO itu normally open, bukan normally close. Jadi
ada perbedaan, tapi kebetulan biasanya Komatsu pakainya ini, jadi saya gambarkan yang ini. Nah, ini nanti pelatuk ini dia akan geser ke sini teman-teman. Nah, karena disebabkan oleh timbulnya medan magnet. Nah, setelah ini connect ke sini, otomatis 30 dan 87 ini akan nyambung di sini, akan nyambung teman-teman ya. Otomatis timbul power. Nah, power yang ditimbulkan oleh 87 ini atau output dari relay ini, dia larinya ke, nah di sini perhatikan. Nah, ini langsung ke controller teman-teman ya, dapatnya plus. Dapatnya plus. Jadi di sini ya teman-teman ya. Nah, ini di sekrup yang paling pinggir. Maaf gambarnya ini. Oh, memang miring teman-teman ya, nggak lurus dia ini. Jadi yang paling pinggir ini plus teman-teman ya. Kelihatan ya. Oke. Nah, untuk groundnya dari controller itu sendiri ini paralel dengan ground yang lainnya teman-teman ya. Jadi ini paralel dengan ground yang lainnya. Ini ground dari relay. Nah, ini ground tembusnya ke ground baterai. Jadi sama aja. Teman-teman juga bisa ngambil dari body unit, itu pun sama saja. Oke ya teman-teman ya. Sampai sini tadi ya. Sampai main ini ya. Setelah itu otomatis controller menerima power ya teman-teman ya. Setelah menerima power ini, controller ini membutuhkan input. Input artinya perintah lah, bukan input ya. Membutuhkan perintah. Jadi dia ada power standby, harus ada yang merintah. Nah, perintah itu dihasilkan dari speed sensor teman-teman ya. Nah, ini speed sensor. Speed sensor saya rasa teman-teman udah tahu lah semua posisinya speed sensor ya, di flywheel itu loh. Ya, teman-teman ya. Ini saya gambarkan secara sederhana aja. Nah, ini masuknya ke aktuator ini ya, aktuator yang di controller. Nah, ini teman-teman ya, yang kedua ini ya. Jadi ini ada kebetulan ada nomornya 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi kita ambil dari pinggir 1 2 3 4. Jadi 3 4 ini untuk aktuatornya ini ya teman-teman ya. Dan 5 6 nanti untuk MPU ini. Nah, yang dari MPU ini teman-teman. Oke. Dari MPU ini kita ambilkan dari solenoid pilot valve yang di dekat tangki hidrolik itu teman-teman ya. Biasanya kalau strip 6 atau Komatsu strip 6 itu khususnya PC200 itu letaknya di ini di atasnya hose suction itu ya. Nah, itu ada solenoid pilot valve yaitu di situ. Jadi untuk kabel ini dia ketuker posisinya nggak masalah teman-teman ya. Ini mau ketuker yang sini waktu masang nggak masalah. Sama ini juga untuk aktuatornya ini. Untuk MPU ini mungkin teman-teman masih kebingungan MPU itu apa ya. Itu MPU itu kepanjangannya MIDI Process Unit. Jadi dialah yang memproses nanti di endingnya gitu ya. Nah, oke ya teman-teman ya. Sampai sini mungkin teman-teman sudah cukup paham ya. Mungkin ini videonya saya buat agak diam supaya teman-teman lebih enak mencermatinya ya. Jalur-jalurnya itu lebih enak nanti ya teman-teman ya. Sebetulnya di video yang awal pun saya sudah menjelaskan ya, tapi mungkin kurang seberapa jelas. Mungkin dengan cara inilah mungkin teman-teman bisa, buat teman-teman yang masih belum paham pemasangan relay atau masih kesulitan. Nah, ini kebetulan
saya ada contoh relay ya teman-teman ya. Jadi relay yang saya gambar di sini itu eh, kebetulan yang sering lazim atau digunakan ya teman-teman ya. Tapi dalam bentuk relay seperti ini itu macam-macam teman-teman ya, macam-macam. Jadi ada yang NC, ada yang NO. Nah kalau yang NC ini paralel teman-teman. Jadi kalau 30 ini on ke 87, jadi 87A ini ikut nyala. Jadi kalau ketika ini tersambung ya ini tersambung, itu normally close. Jadi waktu normal dia nutup gitu loh. Jadi nggak buka. Jadi kalau yang model begini ini gantian teman-teman. Biasanya relay seperti ini digunakan buat lampu jarak jauh. Itu biasanya kan jarak dekat, jarak jauh, jarak dekat, jarak jauh gitu ya. Nah, untuk contoh yang normally close ini teman-teman ya, kebetulan saya ada contoh, tapi susah ya teman-teman ya, nggak kelihatan. Coba saya kasih lampu ya. Nah kebetulan ini aduh silau sekali ya. Oke, saya sebutkan aja teman-teman ya. Ini pin 30, ini pin 86, pin 85. Oke. Oke, mungkin pakai ini ya teman-teman ya. Ini pin 30, ini pin 86, ini pin 85. Nah ini 87A dan ini 87 yang tanpa simbol ya, 87 polos ya. Nah, tetapi ini bentuk relay ini bukan yang sejenis ini, bukan yang bergantian. 87A ini dia nyala bersamaan. Jadi ketika ada power ini dari sini, istilahnya ada perintah dari kontak atau switch, nah nanti pin 30 ini akan memberikan supply secara bersamaan dengan ini. Nah ini relay normally close teman-teman ya. Kalau ini normally open. Jadi normally open itu ketika belum dikontak dia sudah mengeluarkan power standby gitu loh. Kok belum dikontak, salah ya. Maksud saya sebelum ada perintah dari switch, nah dia udah ada power standby di sini teman-teman ya. Nah, power standby di sini. Makanya ini diagramnya nyambung ini teman-teman ya. Nah, ini berbeda. Ini walaupun bentuknya sama tapi nanti buat teman-teman pemasangannya itu yang teliti ya teman-teman ya. Walaupun ketemu relay yang bentuknya begini, tetapi teman-teman tidak bisa langsung bilang ini pasti 86, ini pasti 87, belum tentu teman-teman. Jadi posisinya itu biasanya ada angkanya. Ini ada angkanya teman-teman, tapi nggak kelihatan ya, susah sekali ngelihatnya karena kecil. Nah ini kebetulan saya juga ada contoh yang posisinya berbeda teman-teman ya. Ini kan kebetulan 5 kaki. Nah ini yang 4 kaki. Nah mungkin kalau ini agak kelihatan ya teman-teman ya. Nah itu kelihatan ya. Nah teman-teman bisa bedakan ya. Di sini pin 30. Nah ini kelihatan ya. Pin 30, di sini pin 86 dan di sini pin 85. Di sini pin 87. Nah, ini kebetulan relay yang 4 kaki, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masang, jadi groundnya ini atau ini. Jangan ini yang sama ini ya, teman-teman. Nanti short ini kalau teman-teman implementasikan dengan cara yang dari relay yang ini ya. Kalau ini 85, 86-nya di sini teman-teman ya. 85, 86 ya. Nah, kalau ini 85 di sini. Ini 85, ini 86. Nah, nanti buat teman-teman perhatikan letak pinnya ini aja ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah nanti. Nah, seperti halnya ini teman-teman ya. Nah, diagram ini nanti bisa buat teman-teman praktekkan di relaynya ini, supaya nanti kenapa saya kasih contoh seperti ini, buat teman-teman yang nggak punya relay 5 kaki atau punyanya relay 4 kaki masih tetap bisa menggunakan cara ini gitu loh. Oke teman-teman ya, cukup paham ya.
Maaf penjelasan saya cukup bertele-tele teman-teman ya. Oke, jadi alat ini sangat berguna sekali ini teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang susah mendapatkan ini, bisa juga nanti eh, menghubungi saya atau DM di IG saya. Saya insya Allah akan bantu. Harganya juga nggak saya umumkan di sini ya, karena kita eh, menghargai privasi sesama supplier ya teman-teman ya. Kita nggak enak. Jadi nanti kalau masalah harga kita bicarakan di tempat lain aja, di IG atau di WA atau di telepon atau sejenisnya ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman mohon bisa memaklumi ya masalah harga itu, karena nanti eh, nggak enak dilihat atau sempat didengar sama supplier lain. Nah harga kan pasti bersaing, nah itu nggak enak juga nanti ya kan. Oke teman-teman ya, ini saya ulang istilahnya, saya ulang dari bukan penjelasannya tapi saya ulang videonya dari sini aja ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang nanti kesulitan kan bisa screenshot dari video ini. Nah, jadi saya video secara diam gini aja ya. Oke ya teman-teman, saya rasa udah cukup panjang saya menjelaskan, nanti teman-teman juga bosen. Cukup sekian video dari saya, penjelasan dari saya. Mohon maaf jika penjelasan saya ini ada yang salah. Buat para senior mohon kritik dan sarannya. Dan buat teman-teman yang udah selalu mendukung channel saya ucapkan banyak terima kasih. Buat saya nggak bisa sebutkan satu-satu buat teman-teman yang request kemarin, karena yang request agak banyak, ada yang melalui IG juga, DM. Jadi intinya buat teman-teman semua lah ini, yang buat yang nggak request ya terima kasih juga udah nyimak videonya. Jangan lupa nanti yang belum subscribe silahkan di klik tombol subscribe-nya, kasih jempolnya, tinggalkan komen, dan jangan lupa di share sebanyak-banyaknya teman-teman. Oke teman-teman ya, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.